Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Untuk kali ini kita masuk ke bab bisnis dan keuangan, ya. Pertanyaan yang pertama datang dari Mbak Parah, ya, asal Bekasi. Ya. Yang pertama menanyakan hukum investasi saham. Yang kedua, bagaimana hukum pembayaran online yang dari situ kita dapat cashback seperti menggunakan GoPay, Oppo, belanja online di Shopee dapat cashback. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang pertama adalah tentang investasi saham. Ya. Saham itu kan porsi kepemilikan, ya. Hissatul milkiyah, ya, namanya share, ya, share kepemilikan. Ya, ada satu perusahaan, tentu saja aset kepemilikan perusahaan itu besar, bisa miliaran, ya kan. Dan biasanya kan tidak dimiliki oleh satu orang, ada sekian orang, ya kan. Nah, bahkan perusahaan itu bisa berkembang, bertambah lagi modalnya dengan cara tentu menerima investasi saham, sehingga sahamnya itu sudah di list, ya, di pasar modal. Nah, kalau kita ikut, ya, membeli saham itu boleh, karena berarti kan kita ikut memiliki aset kepemilikan, taruhlah mau tambah jadi sekian, ya, boleh, asal tentu core bisnisnya halal. Nah, itu core bisnisnya. Mungkin bisnis tumpangan-tumpangan yang kecil-kecil, ya, tidak terlalu, ya, clean, ya, tapi core bisnisnya, ya, halal. Itu DSN MUI, ya, mengatur seperti itu di dalam fatwanya. Jadi lihat, tentu ada list, ya, saham-saham syariah disebutnya. Ada daftar saham-saham syariah. Kalau salah satunya masuk, itu silahkan, ya, ikut memiliki, ya. Kan per lembar saham sekian, ya, punya duitnya berapa, ya, begitu aja. Nah, itu, ya, tentu nanti penghasilan itu adalah persentase dari keuntungan keseluruhan dari perusahaan itu, dibagi sesuai dengan porsi kepemilikannya. Itu proporsional, itu adil karena ini menjadi halal. Yang kedua adalah Dapat cashback dari belanja online. Cashback dari belanja online. Ini metode-metode untuk bisnis, tentu saja bisnis ini saling berkembang. Shopee lah, apalah. Intinya kan daya tarik untuk calon pembeli, ya, untuk calon-calon pembeli ini agar menarik, ya. Jadi iming-imingi kan, boleh mengiming-imingi kan, kalau datang ke warung online ini akan ada cashback, akan ada hadiah, akan ada diskon kan. Ah, itu boleh kan, boleh. Cashback itu kan kayak diskon, cuma belakangan, kan. Kalau diskon kan di depan. Atau juga, ya, bentuknya, ya, hadiah fisik, ya, bagi pelanggan, ya, yang sekian poin, dapat, ya, pengiriman hadiah apa begitu, APK atau apakah, itu boleh. Itu boleh, ya kan. Ya, asal tentu saja dilaksanakan secara jujur, begitu kan, karena itu janji, ya kan. Ketika orang, ya, saya mau ikut belanja, tunaikan, kan begitu. Tidak boleh ada yang dikhianati, ya. Allah alam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Dwi, ya. Pertanyaannya, bagaimana hukum giveaway dengan memberikan buku gratis secara cuma-cuma kepada peserta yang paling banyak tag teman di Instagram misalnya, di mana pasti banyak yang berlomba-lomba men-tag dan menjadi keuntungan bagi kita karena terpromosikan.
tetapi hanya 1 atau 2 orang yang diberikan giveaway, ya. Ya ini juga metode lagi kan, promo lagi kan. Nah, tapi bentuknya ya giveaway, ya hadiah buku, hadiah apa kan begitu kan. Itu kalau diberikan tidak kepada semua yang belanja, tapi yang terbanyak 1 dan 2 atau sampai berapa itu ya tentu sesuai dengan perencanaan perusahaan kan. Itu termasuk kategori ju'alah kalau di dalam akad fikih itu. Ju'alah itu sesuatu al-ju'lu, iya, sesuatu hadiah yang disediakan untuk ya orang yang berprestasi. Nah, di sini prestasinya kan terbanyak 1, terbanyak 2 kan begitu ya, mengumpulkan poin. Nah, itu jualah, itu boleh. Iya kan boleh. Itu kayak ya prestasi siapa yang menemukan motor yang hilang atau anak yang hilang kan begitu, dapat hadiah ini. Yo, bebas siapa ketemu, ya kan? Ya udah, itu jualah namanya. Iya, asal ya tentu orang yang mendapatkannya ya sesuai dengan apa yang dijanjikan berikan, ya kan? Ya tidak boleh ini kan bukan teman saya nih. Enggak, itu objektif siapapun kan begitu. Ya. Tapi jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Dewi asal Makassar, ya. Ustadz, bagaimana hukumnya jual beli dropshipper? Dropshipper itu kan makin banyak dia mengakses calon-calon pembeli kan begitu, dapat diskon, ya kan? Tidak menyetok. Tidak menyetok dropshipper itu. Tidak menyetok, iya dia ya. Iklan aja. Berarti kan itu jasa marketing. Nah, iya kan? Iya, jualannya ada di orang. Karena dia terus gitu kan menawarkan, lalu iklan atau apa, ya ada jasa marketing, khidmah at-taswiq begitu kan. Boleh ya orang punya jasa di situ, ya lalu mendapatkan sesuatu atas jasanya. Itu kan kalau akadnya akad ijaroh itu. Ijaroh bisa ujrohnya berupa uang, bisa ujrohnya berupa barang kan begitu, atau diskon boleh itu kan, itu jelas, ya, jasa ya gitu ya. Tuh. Jadi jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah asal Patih, ya. Apun saat kami menyelenggarakan sekolah, biaya dari ortu salah satunya ada uang wakaf. Karena kebutuhan kami gunakan uang itu untuk membeli meja, kursi, sewa rumah dan lain-lain yang jangka waktunya sangat terbatas. Bagaimana hukum uang wakaf itu, ya, kalau digunakan seperti itu? Wakaf itu ya salah satu bentuk ibadah maliyah yang jariyah, yang sustainable, yang nyambung. Oleh karena kan wakaf itu selama kegunaannya ada terus mengalir ya pahalanya, walaupun si wakif yang mewakafkannya sudah meninggal kan itu. Karenanya al-wakfu itu al-habsu ya, secara etimologis sesuatu yang dialokasikan untuk diawetkan, awet. Jadi benda wakaf itu benda yang ya kalau seperti tanah itu berarti kan aset yang tetap, itu lebih bagus ya. Atau walaupun tidak aset tetap tapi lebih tahan lama. Karena tadi tujuan wakaf itu al-habsu. Tidak boleh dialihkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan kan begitu. Nah, maka kalau wakaf itu benda-benda yang bergerak, itu rentan untuk ya berubah. Nah, jadi tadi wakaf itu penggunaannya, kalau ini wakaf berarti pilihannya adalah kepada si nadhir wakaf ya. Nah, tentu kalau diwakafkan untuk bangku itu kan rentan untuk rusak ya kan. Nah, kalau membangun lokal itu lebih oke, ya kan. Mungkin awalnya seperti itu, untuk lokal, tapi lokal, karena kebutuhan
kan lebih bertahan itu, atau ya membeli sebidang tanah atau apa. Jadi saluran wakaf ini untuk aset yang lebih tahan lama. Iya, begitu. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Teguh, ya. Maaf Ustaz, perkenalkan saya Teguh. Saya adalah seorang asisten profesor di salah satu perguruan tinggi. Ya. Profesor saya mendapatkan proyek yang besar. Imbasnya, saya terkadang disuruh membuat nota sendiri, SPJ fiktif. Alasannya adalah untuk menghidupi orang-orang yang ikut bekerja dalam proyek tersebut, namun tidak terdaftar. Bagaimana pendapat Ustadz? Apakah itu haram? Dan jika haram, apakah saya harus keluar? Bagaimana nasib anak dan istri saya? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya telah memberikan guidance, ya. Ya ayuhan nas kulu min thayyibat ma razaqnakum. Di ayat lain kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi makanlah, ya dapatkanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib, ya kan. Nah, itu pastikan tuh apakah SPJ fiktif itu halal, thayyib. Nah, itu halal itu adalah sesuatu yang statusnya, sabab musababnya itu legal. Ini kena apa nih? Didapatkan ini sebagai upah halal, ya kan. Ini sebagai apa? Sebagai jasa apa? Ya, konsultan jasa, ya. Tapi kalau ini sebagai rekayasa laporan, kan nggak jelas tuh. Tanya, ya sebelum hukum syariat ke hukum positif, ya kalau merekayasa itu boleh, wah justru itu jebakan, ya kan. Nah, banyaknya OTT oleh KPK kan, ya belakangan ini itu dari rekayasa itu kan, itu jelas. Jadi yang dilarang oleh hukum negara, ya oleh hukum syariat juga dilarang, ya kan begitu. Jadi itu tentu hasil dari rekayasa fiktif itu adalah haram, ya kan. Kalau nanti jadi penghasilan, ya tidak mungkin ya yang haram itu menjadi thayyib, ya tidak mungkin, ya. Malah khabis, ya kan, tentu madharat, ya kan, itu dihindari insyaallah, ya. Kalau Allah menutup, ya, pintu rezeki ini kan banyak, abwabu rizki. Allah tutup, ya, sebagian pintu rezeki itu karena haram ditutup. Nah, masih banyak lagi abwabu rizki yang halal, begitu. Jadi kalau tadi dengan cara rekayasa atau tidak jujur atau apa ditutup, tidak boleh. Nah, yang boleh itu kalau dicari, ada mengembangkan kreativitas dan inovasi, niscaya lebih banyak, begitu, ya.